Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saudara boleh diingatkan untuk menguduskan hari Sabat pada hari ini. Mari kita akan bersama-sama fokus kepada firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 36, 37, kemudian 5 ayat 1 sampai 11. Dan Yohanes 8 ayat ke-44. Nanti Ibu Yulia yang akan membacakan ayat-ayat ini. Apabila Bapak Ibu sudah menemukan, saya persilahkan untuk bangkit berdiri. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 36 dan 37. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44, demikian bunyi firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Inilah saat Tuhan, Engkau menyampaikan setiap kebenaran yang ada di dalam firman-Mu Tuhan, supaya jemaat Tuhan dan kami semua yang mendengarkan pada
pagi hari ini benar-benar boleh memperhatikan apa yang kami baca dan apa yang kami dengar. Biarlah Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus memberikan kepada kami pikiran yang benar-benar terfokus kepada firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala yang menghalangi pikiran, hati, jiwa dan roh kami untuk mendengar firman Tuhan, kami singkirkan keluar dari dalam diri kami dan dari dalam ruangan ini. Biarlah Allah Roh Kudus yang bekerja sepenuhnya di dalam kami dan di dalam hamba-Mu, dalam segala ketidakmampuan dan kelemahannya. Allah Roh Kudus menyempurnakan setiap apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu, bahkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, urapilah kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Hari ini tema kita masih sama, apakah yang menjadi berkat, sumber berkat bagi sumber kebahagiaan bagi keluarga Kristen. Memang selama berminggu-minggu kita sudah mendengarkan bahwa pada pokoknya, pada akhirnya sumber kebahagiaan kita itu adalah Tuhan, Sang kebenaran itu. Di mana kita memusatkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, maka dari sanalah terpancar kebahagiaan kita setiap pribadi yang memusatkan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saat ini saya ingin mengupas satu sisi lain dari kehidupan orang percaya, bahkan kelompok murid Tuhan yang sudah kita baca tadi, bagaimana terjadi sesuatu yang sangat tragis di tengah-tengah pekerjaan Tuhan yang sedang menggebu-gebu. Seringkali dalam hidup kita, kesadaran tentang diri kita, saudara-saudara, secara fisik, secara psikis, maupun hati kita ini, kita kurang bisa menyadari. Kadang-kadang mungkin kita pergi ke dokter, memeriksakan kesehatan kita yang sudah beberapa waktu mengalami gangguan. Orang mengatakan, kok makin kurus toh Pak? Ya, saya juga merasakan tubuh saya ini lemas. Ketika ditanya oleh dokter keluhannya apa? Ya, saya cuma sering merasa lemas, tetapi ternyata berat badan sudah turun banyak. Dokter menanyakan sejak kapan? Kita tidak tahu sejak kapan terjadi perubahan di dalam diri kita, di dalam diri kita sendiri, ya. Dan ternyata ketika semua dicek, gulanya sangat tinggi. Kita tidak menyadari. Bahkan keberadaan kita secara fisik itu sudah mengalami sesuatu. Itu bisa terjadi, bukan? Kita berpikir hanya pusing-pusing biasa. Kita berpikir hanya ya mungkin masuk angin. Sampai berapa waktu lamanya? Ditanya keluhannya oleh dokter cuma pusing. Tetapi ketika dicek secara menyeluruh, bahkan di MRI, ternyata ada sesuatu di kepala kita, entahkah tumor, entahkah kanker, entahkah sesuatu penyumbatan dan sebagainya. Kita tidak menyadari, sejak kapan juga kita tidak menyadari. Demikian juga di dalam masalah psikis, secara psikologis, dalam hubungan di dalam keluarga. Kita tidak menyadari perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri anak kita yang remaja. Kenapa mereka sekarang lebih banyak diam?
Kenapa mereka sekarang murung? Kenapa sering tidak terbuka? Biasanya banyak cakapnya, sekarang tidak. Ada apa? Dan keadaan itu menjadi semakin terasa. Tapi kita tidak menyadari ada masalah apa dengan mental mereka, dengan psikis mereka. Seorang istri bisa mengeluh, suami saya kok sekarang berubah. Suami saya kok sekarang menjadi tidak hangat lagi, tidak mesra lagi. Seringkali acuh tak acuh, bahkan tiba-tiba arogan. Ada apa sebenarnya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sedangkan keberadaan diri kita yang harusnya kita kenali dan sadari, baik secara fisik, baik secara psikis ataupun anggota keluarga kita, kita tidak menyadari. Di slide yang kedua, saya ingin bertanya, di manakah kesadaran kita tentang imanensi Allah dalam kehidupan sehari-hari? Imanensi itu apa, Bapak Ibu? Imanensi itu dari kata Immanuel. Allah beserta kita, bukan? Tapi di manakah kesadaran kita bahwa Allah itu selalu ada bersama-sama kita? Sedangkan tentang diri kita, tentang fisik kita sendiri, tentang fisik anggota keluarga kita, tentang gangguan-gangguan yang ada di dalam keluarga kita, kita tidak menyadari, itu yang kelihatan. Bagaimana lagi dengan kehadiran Allah yang tidak kelihatan, saudara-saudara? Beberapa bulan yang lalu Pak Ngasto pernah membahas, apakah kita ini benar menyadari kehadiran Allah atau imanensi Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya ketika kita bergaul, ketika kita berbincang-bincang, apakah di anggota keluarga kita berbicara, kita bergurau dan sebagainya, sampai akhirnya melebar, menggosip, membicarakan hal yang buruk, bahkan membicarakan hal yang tidak patut dibicarakan. Apakah kita masih menyadari bahwa Allah itu masih tetap bersama-sama dengan kita, saudara-saudara? Itulah yang terjadi di antara Ananias dan Sapira di ayat 2, saudara-saudara. Sepasang suami istri di dalam keluarga. Keluarga ya yang kita bicarakan selama ini dari sisi positif. Berbicara yang kemudian pusatnya sumber kebahagiaan itu kepada Tuhan. Kalau manusianya itu sadar tentang keberadaan Tuhan. Tetapi di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, mengapa saya bawa pasal 4 ayat 36 dan 37, yaitu tentang Yusuf yang disebut Barnabas oleh para rasul atau anak penghiburan, mempersembahkan miliknya dan ditaruh di kaki para rasul. Sesuatu yang sangat baik. Sesuatu yang dilakukan oleh orang banyak pada waktu-waktu itu. Murid-murid baru bertambah-tambah karena kuasa Roh Kudus sedang begitu menggelora, menggebu-gebu dengan luar biasa. Pernyataan-pernyataan Allah melalui diri para rasul begitu nyata. Ada kesembuhan daripada orang yang lumpuh sejak lahir di Kisah Rasul pasal 3. Bagaimana Injil itu diberitakan dengan lugas, dengan berani,
oleh para rasul. Di tengah-tengah situasi dan atmosfer rohani yang sedang naik membumbung tinggi, ada sepasang suami istri yang terpancing, Bapak Ibu Saudara, melakukan hal yang sama seperti Yusuf atau Barnabas itu, yaitu menjual tanah dan maunya mempersembahkan di kaki para rasul seperti yang dilakukan Yusuf itu. Namun dalam kenyataannya setelah tanah itu dijual, melihat setumpuk uang, dengan sepengetahuan istrinya, kata ayat Alkitab Kisah Rasul 5 ayat 2. Dengan sepengetahuan istrinya, artinya otak mereka itu kerja sama-sama. Kok semua ya dikasihkan, kayaknya terlalu banyak ini. Kalau misalnya 400 juta, kita bilang saja 300. Yang 100 untuk kita bisa untuk hidup berapa lama? Mengapa harus diberikan semua? Ya, Mah, ya Mah. Iya, Pak. Iya. Iya, begitulah. Pikiran mereka itu bisa sepakat dengan tidak menyadari bahwa perbuatan itu, pikiran itu muncul secara tiba-tiba dan mereka akan mengatakan kepada para rasul bahwa harga tanah itu sekian setelah dipotong oleh mereka. Itu bisa terjadi di dalam waktu sesaat saja, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jadi kalau beberapa minggu kita membahas tentang segala sesuatu kalau berpusat kepada Tuhan. Segala sesuatu kalau didasarkan takut akan Tuhan. Segala sesuatu kalau didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Pasti oke. Tetapi saudara-saudara, yang terjadi tidak memakan berapa banyak waktu. Ketika mereka menyerahkan Ananias di kaki para rasul, Petrus langsung mengatakan, mengapa hatimu dikuasai iblis, saudara-saudara? Langsung tembak di tempat. Mengapa hatimu dikuasai iblis? Jadi di dalam suasana rohani yang begitu membumbung tinggi, di dalam suasana Roh Kudus yang begitu menggebu-gebu di jemaat pertama itu, ada dua hati yang dikuasai iblis. Ini apa artinya bagi kita, saudara-saudara? Waspada, waspada. Iblis itu bekerja tidak membutuhkan banyak waktu. Jadi saudara-saudara, kesadaran kita tentang imanensi Allah seketika hilang. Bagaimana mungkin di jemaat itu sedang begitu luar biasa pekerjaan Allah. Di jemaat itu sedang begitu luar biasa, jiwa-jiwa baru bertambah. Kok bisa-bisanya kepikiran yang seperti itu seolah-olah memang kalau secara manusianya para rasul tidak akan tahu, kalaupun itu dipotong hasil penjualan itu tapi dikatakan sekian. Namun pada waktu Roh Kudus berkuasa, para rasul itu bisa mengatakan, mengapa hatimu dikuasai iblis? Kalau tanah itu tidak dijual, tanah itu ya milikmu. Kalau kamu mau memberikan separuh dengan mengatakan separuh kupersembahkan, ya itu terserah kamu. Tetapi mengapa hatimu itu dikuasai iblis? Dalam slide yang berikutnya, saudara. Mengapa ada dusta
di antara kamu. Seringkali bukan hal ini terjadi, bukan di luar sana, di keluarga Kristen. Kenapa pulang lambat, Pak? Wah, ada meeting sampai malam. Meeting Trisno, saudara-saudara. Ya, bukan meeting sama bos. Istri bisa dibohongi. Tetapi mengapa ada dusta di antaramu? Karena ada peran iblis. Dan kita tidak menyadari orang Kristen yang tahu bahwa Allah Maha mengerti, Allah Maha peduli. Itu kan kalau kita lagi ada persoalan ya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Kalau lagi ada persoalan, saudara-saudara. Kalau lagi ada kesenangan, tiba-tiba menyusup. Ya, sekilas waktu saja. Lihat seorang yang menarik wajahnya, fisiknya, kok ingin kenalan, kok ingin dekat, kok ingin lebih dekat, saudara-saudara. Menjalin hubungan, tanya nomor HP, mulai WA, dan seterusnya, dan seterusnya. Mulai rasa cocok, mulai rasa nyambung, mulai rasanya ingin selalu berelasi, berkontak. Kalau pagi tanya, sudah makan? Kalau sore, sudah pulang kantor? Jangan lupa istirahat. Sayang, lah kok lama-lama jadi pakai buntut ya, saudara-saudara. WA, HP-nya mulai pakai password. Supaya jangan bisa dibuka. Saudara-saudara. Namanya diganti. Ya. Delila jadi Karjono. Ya. Jadi kalau dibuka, Karjono itu siapa? Oh, itu OB di kantorku gitu ya. Mengapa ada dusta di antaramu, saudara-saudara? Karena ada peran iblis itu. Jangan pikir di gereja tidak ada iblis, saudara-saudara. Ingat, di tengah-tengah perjamuan kudus malam terakhir, Tuhan Yesus sedang berpesan-pesan akhir kepada murid-muridnya. Iblis juga membisikkan rencana kepada Yudas. Di dalam perjamuan malam, saudara-saudara. Jadi kalau di kebaktian ini ada yang terganggu oleh HP getar-getar di dalam kantong, kemudian saudara tergoda untuk membukanya, itu ada peran iblis. Saya terus terang saja. Karena apa? Mendengarkan firman Tuhan itu untuk fokus saja sulit, saudara-saudara. Ditambah lagi dengan gangguan-gangguan, getaran-getaran HP. Ini jangan-jangan ada orang yang masih mau kasih cuan sama saya. Jangan sampai lepas, ya. Saya Tuhan tak buka, saya Tuhan tilut baik. Buka, oh ternyata benar ini orang yang janjian dengan saya. Mau kasih dagangan, mau kasih sumber-sumber untuk bisa saya bekerja. Jadi saudara-saudara, dalam sekejap dia bisa berperan. Dia memang tidak maha tahu seperti Tuhan. Tetapi dia juga selalu hadir. Kenyataannya di dalam Kisah Rasul 2 ini, saudara. Di lingkungan daripada penguasaan Roh Kudus, di mana banyak orang mempersembahkan
untuk dijadikan milik bersama. Ananias dan Sapira juga ikut. Makanya saya katakan terpancing karena apa? Karena mereka punya keinginan daging untuk dihargai dan dipuji. Itulah saudara-saudara, sisipan dari iblis. Nampaknya dengan Yusuf dan atau Barnabas itu tidak ada bedanya. Sama-sama meletakkan di bawah kaki para rasul. Tetapi ada sisipan supaya ketika dia meletakkan itu semua orang melihat, wah ini juga orang dermawan. Wah ini juga orang yang punya hati untuk pekerjaan Tuhan. Kata orang begitu. Tapi kata Rasul Petrus, mengapa engkau merencanakan sebuah dusta? Engkau bukan mendustai manusia, tapi engkau mendustai Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, kalau kita menjadi orang Kristen, hampir 2 bulan ini saudara sudah mungkin hafal dengan khotbah-khotbah para hamba Tuhan. Ya, kemarin Ibu Ati di kaum wanita mengadakan kuis. Ya, tadi pagi yang blessing morning siapa? Kata Bu Ati kemarin Jumat. Bu Ririn. Oh iya. Ayatnya dari mana? Imamat sekian-sekian gitu ya. Saya juga sudah lupa imamat berapa. Tapi ada yang ingat saudara. Minggu lalu yang khotbah siapa? Pak Yefta. Ayatnya dari mana? Dari Mazmur 128. Oh iya benar. Lalu dikasih amplop merah oleh Bu Ati saudara. Buat ngebakso katanya. Ternyata memang ada yang ingat firman Tuhan. Tetapi saudara-saudara, tidak selalu demikian. Bukankah di perumpamaan penabur itu, hari itu penabur itu keluar menaburkan benih. Ada yang jatuh di pinggir jalan dan kemudian burung-burung itu datang memakan benih-benih itu. Artinya apa? Keluar dari gereja lupa. Karena benih-benih itu hanya jatuh di pinggir jalan. Di pinggir-pinggiran hatimu. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Seketika tersentuh oleh firman Tuhan. Seketika emosinya merasa terangkat oleh firman Tuhan. Terharu, tertempelak. Tetapi tidak tertanam mendasar. Karena hatinya masih berbatu-batu. Ada juga benih yang jatuh di tanah yang penuh dengan onak dan duri. Maka benih firman Tuhan itu kecepit dengan segala kemewahan duniawi dan keinginan daging, saudara-saudara. Jadi sekalipun kita 2 bulan bicara tentang apa sumber kebahagiaan, kalau tetap ada keinginan daging untuk sebuah penghargaan dan pujian, maka pelayanan-pelayanan apapun itu adalah nol di hadapan Tuhan. Kalau kita main musik sebagai pelayan altar, menyanyi, menari, choir dan sebagainya, paduan suara. Tapi ketika keluar di tempat parkir, senggolan sedikit saja. Kemudian keluar kata-kata makian, saudara-saudara. Itu benih jatuh di tanah yang berbatu-batu atau di antara semak duri. Ada selipan bahwa kita ini ingin menjadi orang ketika dalam pelayanan itu mempunyai keinginan daging. Jadi selain peran iblis itu keinginan daging dan apa saudara-saudara? Tergiur oleh uang. Itu pasti apa saudara-saudara? Pasti semua orang membutuhkan. Betul tidak Bapak Ibu? Semua orang membutuhkan uang, betul tidak? Lemah betulnya, kurang jujur saudara-saudara. Betul tidak semua orang membutuhkan uang?
Ah, gitu jujur. Ya toh? Karena dengan uang kita bisa mendapatkan segala-galanya. Tapi kapan kita membutuhkan Tuhan? Setiap waktu? Ya? Atau setiap susah? Nah, itu masalahnya. Jadi seringkali kesadaran kita akan Immanuel, Allah selalu beserta kita, tetapi Allah itu selalu digeser sampai menjadi nomor 27, saudara-saudara. Kalau begitu, sebetulnya apa sumber kebahagiaan orang Kristen? Karena orang Kristen itu juga orang, saudara-saudara ya. Tetap hati kita itu seringkali dikuasai tanpa sadar oleh iblis. Bagaimana mungkin orang tidak tahu firman Tuhan bahwa hari Sabat itu adalah hari perhentian. Hari perhentian itu hari apa? Berhenti bekerja sama seperti Allah menciptakan dunia ini, alam semesta ini dengan segala sesuatunya itu dalam 6 hari dan hari ke-7 itu berhenti. Itu firman Tuhan. Tapi ketika hati kita dikuasai iblis, maka kita juga akan membuat hari Sabat itu tetap hari kerja. Diberi 6 hari tidak cukup. Kalaupun ada 8 hari mau juga, saudara-saudara. Dan kalau kita itu juga dalam pelayanan begitu setia dilihat oleh orang, begitu mengagumkan ketika kita dalam pelayanan. Di luar sana, keinginan daging untuk menikmati sesuatu, untuk menikmati hal yang menyenangkan, kita juga bisa tergiur oleh kesenangan-kesenangan yang begitu banyak sekarang ini di sekeliling kita yang membuat kita kemeron, kemaruk, saudara-saudara. Haus akan kasih, sayang, pujian, pengakuan, penghargaan. Saudara-saudara, itulah trik-trik yang dipunyai oleh iblis. Sehingga apa kata Tuhan Yesus? Kamu melakukan kehendak Bapakmu. Bapakmu itu adalah iblis. Kalau kamu berdusta, itu adalah kehendak Bapakmu. Karena dialah si pendusta sepanjang zaman. Padanya tidak ada kebenaran. Dia adalah Bapa segala dusta. Jangan tanya kecil atau besar, Bapak Ibu Saudara. Hati nuranimu sendiri yang tahu. Hati nuranimu sendiri yang tahu menilai ibadahmu, pelayananmu, persembahanmu, isi daripada komunikasi, relasi di dalam keluargamu. Apakah ada dusta di antaramu? Anak-anak muda sekarang, saudara-saudara, sungguh sangat pandai, sungguh sangat cerdas. Orang-orang tua sekarang belajar pada anak-anak. Nah ini tolong ibu, tolong ini buatkan ini. Di HP ini ibu tidak mengerti bagaimana masuknya ke ChatGPT ini bagaimana. Belajar sama anak-anak. Oleh karena itu anak-anak juga cerdas di dalam banyak hal. Anak-anak juga cerdas di dalam banyak aspek. Anak-anak juga cerdas untuk memuaskan keinginan dagingnya.
Banyak sekarang ini anak-anak selain sekolah ditanya jurusannya apa, bingung karena apa. Dengan buat konten juga dapat uang. Ya. Kenapa harus pusing-pusing pilih jurusan? Saya bikin konten. Itu sehari itu sudah berapa ribu itu yang follow saya. Ya, penggemar saya itu banyak. Bikin konten saja sudah cukup menggiurkan saudara-saudara. Ya, di TikTok, di Instagram, di mana. Jadi dengan demikian, bagaimana soal sekolah? Wah, pusing saya kalau soal sekolah. Bikin konten lebih mudah. Jadi saudara-saudara, itulah yang terjadi dalam kehidupan nyata, bahwa kesadaran kita tentang hadirat Allah itu sangat kurang dan peran iblis itu sangat gencar, sangat lancar, sangat cerdas, cepat masuk ke dalam lingkungan hidup kita. Sehingga saudara-saudara, di slide yang ketiga, kesimpulannya, bagaimana sikap kita itu antara Allah dengan dunia ini, dengan iblis, dengan uang. Bagaimana sikap kita ini sebenarnya? Sekalipun kita sudah 2 bulan mendengar firman Tuhan, mungkin saudara mendengar tadi akan masuk lagi di tema ini. Wis tahu, sudah dibahas, sudah masuk bulan kedua dari September. Ya, seperti itu. Itu adalah arahan-arahan yang sungguh-sungguh harus kita lakukan dan perhatikan. Tetapi minggu ini adalah waspada, saudara-saudara. Begitu cepatnya kita bisa membandingkan sikap kita terhadap Allah dengan bagaimana sikap kita terhadap segala tawaran yang ada di sekeliling kita, karena di dalam diri kita itu bisa ditimbulkan disintegritas atau apa? Tidak utuh jujurnya. Tidak utuh tulusnya. Tidak utuh kesungguhan kita kepada Tuhan. Tidak utuh. Nah, tidak utuh itu berapa bagian? Berapa persen yang kita berikan? Tidak usah banyak, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara. Kalau tadi saya sebutkan misalnya jumlah penjualan itu 400.000, diambil 100.000, itu hanya 1/4 bagian. Itu tidak utuh. Tapi masalahnya bukan nilai uang itu, tetapi nilai kejujurannya, nilai disintegritasnya. Dosa Ananias dan Sapira ini, semua penafsir mengatakan sejajar dengan dosa Achan di Yosua pasal 7. Mengapa ketika bangsa Israel menang atas Yeriko hanya dengan berputar-putar berkeliling tiap hari, berkeliling 1 kali tiap hari, berkeliling 1 kali. Tembok Yeriko dikelilingi berapa kali Bapak Ibu? Berapa? 7? Berapa? 7? Ya? Iya. Berapa sekali lagi yang keras? 13 Bapak Ibu. Yang bilang 7 dis ya. Kenapa? 1 hari 1 kali, 1 hari 1 kali, 6 hari. Hari yang ke-7, 7 kali. Jadi tembok Yeriko itu
13 kali. Ya seringkali guru sekolah minggu juga masih salah ya, 7 kali. Salah ngitung, kurang cermat bacanya saudara-saudara. Nah, dalam penyerangan Yeriko, Yosua berhasil. Tinggal setelah Yeriko itu kota Ai, kemudian Yosua berkata, oh kecil, Yeriko saja bisa kalah seperti itu. Loh, runtuhnya itu oleh siapa? Runtuhnya kan oleh Tuhan. Memangnya oleh orang Israel tembok itu runtuh? Bukan, orang Israel cuma tiup seruling, tiup nafiri, keliling, seperti itu saja. Lalu mereka dalam penyerangan kota Ai kalah. Total telak. Yosua patah hati, patah semangat. Dan dia menangis di hadapan Tuhan sehari suntuk. Lalu Tuhan berkata, ada orang Israel yang menodai seluruh Israel. Coba besok kamu bangun pagi-pagi, kuduskan dirimu supaya aku boleh memeriksa. Suku demi suku, kaum demi kaum, keluarga demi keluarga, dibuang undi. Keluarga ini muncul, suku ini muncul. Kemudian masuk ke satu pribadi, jatuh undi itu kepada keluarga Achan. Achan itu artinya masalah, ibu-ibu. Nama Achan ini namanya artinya masalah. Kemudian Yosua berkata kepada Achan, anakku, hormatilah Tuhan. Ya, aku telah mengambil barang yang harusnya dimusnahkan, yaitu jubah yang sangat indah dari Sinear, kemudian uang perak dan uang emas yang kusembunyikan di dalam kemahku di paling bawah. Jadi kalau pepatah umum mengatakan setitik nila merusak susu sebelanga. Tetapi di dalam pengkhotbah pasal 5 dikatakan lalat yang mati membuat minyak urapan menjadi rusak. Jadi jikalau ada satu noda di dalam jemaat Tuhan membuat rusak aspek-aspek yang ada di dalam rumah Tuhan. Karena itu Achan dikeluarkan dari suku-suku, dari keluarga Israel untuk langsung mendapat hukuman rajam sampai mati dan dibakar seluruh keluarganya dan seluruh barang yang diambilnya. Oleh karena itu, ini sejajar dengan apa yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Begitu Ananias mendengar, mengapa hatimu dikuasai iblis? Engkau bukan mendustai manusia, tapi engkau mendustai Allah. Mendustai Roh Kudus. Karena apa, saudara? Disintegritas. Tidak utuh. Memang semua kota Ai dibakar, tapi ada yang nyomot jubah, uang perak, uang emas, eman-eman. Jangan dibakar. Besok-besok kalau sudah lama tak pakai kan gak ada orang tahu. Jadi saudara-saudara, itu namanya disintegritas. Berpikirnya tidak ada orang tahu. Bukan berpikirnya Tuhan tahu. Disitulah kurangnya kesadaran tentang kehadiran imanensi Allah. Disitulah disintegritasnya. Sedikit kok, sebentar kok, tidak apa-apa kok. Cuma makan-makan aja kok, makan siang, tiap siang. Dan saudara-saudara, selain disintegritas, motivasi yang sudah serong itu dari satu titik, kemudian sedikit serong sampai di ujungnya sana serongnya tuh sudah sekian.
berapa derajat, saudara-saudara. Itulah. Saya selalu katakan kepada para pasangan yang akan menikah. Orang selingkuh itu bukan sebuah niat, bukan. Nanti kalau aku mau menikah, kalau udah 5 tahun aku tak selingkuh. Ada yang begitu Bapak Ibu? Gak ada ya, gak mungkin ya. Itu adalah karena adanya motivasi yang serong, nyerong, saudara-saudara. Pikirkan, adakah itu di dalam hati kita? Itu bisa terjadi di mana saja. Di dunia perusahaan, dunia kerja. Memalsukan data. Tidak ketemu, menghitung, tidak jangkep, tidak bisa klop. Ya sudahlah, dibuat datanya dirubah saja. Itu serong. Nota kosong boleh diisi sendiri. Itu serong. Mengajukan proposal untuk barang seharga sekian made in Perancis. Ya. Ternyata made in Indonesia. Bedanya sudah berapa? Bisa di mana saja, di dunia apa saja, di lapisan mana saja. Di dunia olahraga, di dunia apapun. Motivasi serong. Bahkan di dunia pelayanan, saudara-saudara. Seperti Ananias dan Safira ini di dunia pelayanan. Dan dengan demikian, bagaimana kalau hati itu sudah dikuasai iblis. Sampai-sampai hilang kesadaran. Sampai-sampai tidak sadar kalau itu sudah tidak benar, tidak pantas, tidak elok dilihat orang. Karena apa? Memadamkan Roh Kudus. Kalau hati sudah dikuasai iblis, di mana suara Roh Kudus? Dipadamkan. Mari kita sadari, saudara. Sampai kapanpun apabila kita mendengarkan tema apa sumber kebahagiaan orang percaya, orang Kristen. Kalau seperti ini, berapa bulan pun tema ini dipancangkan. Kalau kita memadamkan Roh Kudus, kalau kita tidak memiliki kejujuran, disintegritas sekecil apapun, motivasi yang serong, yang tidak diakui, tidak disadari, maka kita mengalami kematian rohani seperti yang terjadi secara fisik pada Ananias dan Safira. Tuhan masih beranugerah, memberikan kita kesempatan untuk bertobat daripada segala dosa, motivasi yang serong, segala hal yang tidak benar di antara suami, istri, orang tua, anak, dan di dalam relasi apapun di mana kita berada. Amin.